Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Warmindo Pribumi Cafe. Semoga kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Semoga kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pada kali ini saya hanya ingin mau berbagi cerita tentang menentukan lokasi usaha yang ya bisa dibilang strategis untuk warung makan Indomie atau untuk Warmindo. Maka ada baiknya sejenak untuk memperhatikan apa saja sih, seperti apa sih lokasi yang cocok untuk Warmindo agar nggak sampai gulung tikar gitu. Dalam menentukan lokasi usaha yang strategis itu sangat penting untuk mengembangkan atau agar Warmindonya itu lancar jaya. Dan tentunya lokasi strategis itu ya pasti yang mudah dijangkau oleh konsumen, di mana pemilihannya itu bisa dilihat dari segmen pasar atau target pembeli. Sebetulnya hal ini sangat krusial juga, khususnya bagi Anda atau siapa saja atau teman-teman yang hendak mau sewa ruko ya untuk usaha. Karena konsekuensinya kan kalau kita sewa ruko itu otomatis uang itu ketika usahanya tidak lancar otomatis kan hilang, berarti dianggap hilang itu uang sewa ruko itu. Maka dari itu ada beberapa faktor penting yang harus agak diperhatikan gitu, agar buka usaha Warmindo itu lancar. Dalam menentukan lokasi usaha yang strategis juga perlu diiringi pengetahuan tentang apa itu demografi konsumen. Demografi konsumen itu bagian dari salah satu target pasar yang terdapat. Ada beberapa faktor penting yang menentukan demografi konsumen, yaitu yang pertama itu gender ya, atau umpamanya untuk Warmindo itu ini calon pembeli kita itu mayoritasnya cowok apa cewek gitu. Apalagi kalau rencananya kan nonstop, karena Warmindo kan rata-rata nonstop. Kalau kebanyakan atau mayoritas cowok itu agak cocok gitu untuk dari segi gender dan usia juga, dan penghasilan. Artinya penghasilan untuk wilayah di situ itu seperti apa. Kalau Warmindo kan biasanya targetnya para mahasiswa. Kita bisa dilihat mahasiswa mana, universitas apa ini, dan biasanya kan orang udah pada tahu siapa calon pembeli, siapa calon konsumen kita, karena itu dapat menentukan harga nanti kita ketika memasang daftar menu. Dan harus diperhatikan juga lalu lalang kendaraan atau pejalan kaki, itu pun bisa membantu gitu.
lokasinya ramai, banyak yang lewat. Mungkin untuk khususnya wilayah Yogyakarta kan biasanya yang jalannya rame, banyak pejalan kaki juga, padat juga penduduk kos-kosannya. Ada juga tentang lokasi yang mudah dijangkau, mungkin akses untuk menuju ke warung kita itu seperti apa, apakah harus melewati hutan dulu apa gimana. Tapi kalau Jogja nggak ada hutan, kayaknya Jogja sih hampir merata ya ramai, hampir rata-rata tuh banyak kos-kosan gitu. Cuma tergantung ini gendernya cowok apa cewek. Lalu kemudian kita harus bisa memilih lokasi usaha itu yang dekat dengan kompetitor. Sekilas sih ya lokasi usaha yang jaraknya berdekatan gitu. Oh ternyata di sini udah ada warung burjo. Kita mau buka di warung burjo lagi. Otomatis sekilas sih itu dapat merugikan gitu secara logika juga emang. Otomatis katanya rezekinya dibagi dua gitu istilahnya. Namun nyatanya lokasi usaha yang berada di area kompetitor itu menguntungkan jika dilihat dari segi pemasaran, karena kita bisa disebut lebih terpusat juga ya ketika orang mau makan di mana, mau makan Indomie atau nasi goreng atau Magelangan, di sana aja warungnya ada dua. Ketika yang satunya habis otomatis ke yang satunya. Jadi lebih terpusat juga, lebih banyak varian menunya juga. Bisa saling melengkapi antara pesaing yang satu sama yang lainnya. Kadang ada yang merasa keberatan dengan adanya warung baru atau ini saingan ini. Jangan dianggap saingan, justru harusnya dijadikan motivasi agar kita pun menjadi pengusaha yang sehat. Artinya kita oke lah bersaing tapi secara sehat. Dan salah satu cirinya itu harus mencari lokasi yang mudah terlihat, atau kalau dari jauh aja udah kelihatan, karena biasanya kan salah satu targetnya seperti perempatan atau pertigaan atau pusat keramaian. Jadi mudah terlihat si kios yang akan kita sewa. Dan perlu diperhatikan juga lingkungan usaha di sekitar kita. Lingkungan menjadi faktor, tentu lingkungan juga menjadi faktor penting dalam mempengaruhi pandangan konsumen. Misalnya jika kita mau buka sebuah restoran atau warmindo, namun berlokasi di tempat yang kurang bersih atau dengan pembuangan atau dekat dengan tempat yang bau, contohnya banyak sampah, bagaimana itu ya harus dihindari. Jadi carilah tempat yang agak-agak bersih atau enak dipandang mata dan lingkungannya sehat gitu. Kadang salah satu syaratnya juga kadang ada penyurveian siangnya seperti apa, kondisi lingkungannya, atau malamnya seperti apa. Saat kita mau menentukan kios yang mau disewa. Dan itu juga kan ketika ketika suasananya semakin malam nggak terlalu ramai ya ambil yang nggak nonstop juga nggak apa-apa. Apalagi zaman sekarang kan sejak adanya corona banyak juga yang nggak nonstop. Itulah sekilas pengalaman tentang cara mencari lokasi untuk warmindo agar tidak terlalu rugi lah gitu istilahnya, minimal lancar atau
syukur-syukur untung. Tapi ada juga yang berprinsip bahwa kita cari tempat itu yang penting adalah, walaupun lingkungannya nggak terlalu dekat sama kos-kosan, suasananya nggak terlalu ramai, itu biasanya sama para ahli atau udah berpengalaman banget di bidang kuliner Warmindo biasanya, karena dia bukan hanya mengandalkan pasar yang udah ada, justru dia itu bisa menciptakan pasar sendiri. Bahkan walaupun dia buka di tempat yang sepi, kalau emang dia pintar cari pasar, yang jauh pun pada datang. Intinya kalau untuk di Jogja mau buka usaha Warmindo itu murah meriah, murah enak, walaupun harganya merakyat tapi kualitasnya harus kualitas konglomerat. Itu aja sekilas dari saya tentang cara, atau sebelum kita mau buka usaha Warmindo, baiknya kita perhatikan dulu hal-hal yang udah saya sebutkan tadi. Itu dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.